pemilihan saham yang paling aman itu adalah value investing. Oke. Gitu loh. Jadi cara pemilihan saham value investing ini kan kayak Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett itu kan pemilihannya value investing kan. Dia yang paling aman sebenarnya. Tapi ya pertumbuhannya agak lambat saja seperti itu. Tapi aman. Resikonya juga rendah. Kalau growth investing ini resikonya lebih tinggi, tapi keuntungannya juga lebih tinggi. Nah, tergantung nih. Kan ada pepatah ya. Kalau kita mau kaya, kita harus agresif. Kalau kita mau nabung, mau nyimpen uang, kita harus defensif. Nah, sekarang kita mau yang mana dulu? Kita mau cari uang atau mau mempertahankan uang? Kalau mau cari uang, kita mainnya defensif, ya nggak kaya-kaya. Gitu loh. Kalau misalnya kita uangnya masih kecil, ya kita harus agresif. Jadi saat itu saya agresif. Saya nggak cari value investing. Karena sebelumnya saya value investing dulu. Tapi pertumbuhannya lambat. Gitu loh. Kapan saya bisa punya $1 juta kalau saya uangnya 500 juta? Makanya kalau orang misalnya pakai technical buta-buta di saham yang small stock, itu tinggal tunggu mati. Ini kalau dari pandangan saya ya. Sebenarnya yang mana aja nggak masalah ya. Ada orang yang suka makan spaghetti, ada yang suka bakmi, ada yang suka kue tiaw. Ya nggak ada preferensi gitu loh. Nah kalau saya memang dari awal tuh preferensinya itu yang growth. Soalnya saya merasa kalau dulu awalnya saya juga coba-coba pakai technical, coba-coba pakai fundamental value investing ya, fundamentalnya value investing. Hasilnya itu tidak signifikan. Hasilnya itu terlalu pelan. Contoh misalnya teknikal ya, kita ngomong teknikal dulu. Teknikal itu bisa untung nggak? Bisa. Tapi untungnya itu terlalu kecil. Untungnya tuh kecil-kecil terus, untung 5%, 10%, 5%. Kapan kayaknya gitu loh saya pikir. Lalu teknikal ini itu bisa dipakai. Tapi untuk saham-saham yang blue chip. Saham-saham yang transaksi hariannya itu besar. Teknikal itu tidak bisa dipakai di saham-saham yang small cap. Kalau kita pakai teknikal di saham yang small cap, itu bakal digeprek sama bandarnya. Bakal rugi kita. Jadi teknikal ini bermasalah kalau untuk di saham Indonesia, karena saham Indonesia itu banyak kan medium to small cap. Nah ini nggak bisa dipakai. Karena saya nih misalnya saya market maker. Saya bisa bikin sendiri chartnya. Gitu loh. Makanya kalau orang misalnya pakai teknikal buta-buta di saham yang small stock, itu tinggal tunggu mati. Pas dia IPO, kita harus tahu nih, barang yang dibuang ke market berapa banyak. Gitu loh. Pertama dari pooling itu berapa banyak. Biasa pooling itu 20%. Tergantung kelas besar apa kelas kecil ya. Bisa 10%, bisa 20% atau 20M. Kalau kelas kecil biasa sekitar 20-an M. Nah, tinggal hitung itu sama hitung yang allotment. Allotmentnya dibeli sama holder jangka panjang atau dibelinya sama jangka pendek. Karena yang holder ini bahaya nih, yang dari fixed allotment ini. Gitu. Contohnya waktu itu di CBDK ya, yang anak perusahaannya Pantai Indah Kapuk, itu kan dia naik 4 hari, itu sudah gitu kan longsor, terjun. Nah itu karena yang fixed allotment itu jualan. Itu cara mengetahuinya, holdernya seperti apa tuh? Kalau saya cari tahu, ini fixed allotment-nya itu pembeli siaganya itu siapa? Dari pihak owner atau pihak luar? Nah kalau pihak luar, hati-hati. Kalau pihak CBDK itu pihak luar. Nah kalau CDIA pihak dalam. Atau nggak di lock? Kalau di lock tuh juga aman. Yang bahaya itu kalau pihak luar yang tidak di lock. Nah dia pasti, kebanyakan orang itu 99 orang itu tergiur sama uang. Begitu dia udah duitnya, dia fixed allotment taruh misalnya 50M, udah jadi 100M, tergiur dong, jual. Itu yang bikin harga turun. Selama nggak ada yang jual, saham ini bakal naik terus. Kalau ada yang jual, dia turun. Cuman itu doang saya basicnya. Saya nggak tarik garis, nggak teknikal, nggak. Saham-saham yang ada market makernya itu hancurnya paling belakangan. Karena ada kepentingan yang harus dijaga. Contoh misalnya dulu ada isu 2023 bakal krisis ya. Itu karena fear banget di Indonesia itu semua kan saham-saham sempat koreksi kan. Tapi panik nggak koreksi. Karena kepentingan bro. Terus pengalaman gue lagi pas COVID. Saham-saham yang lain hancur. Arto nggak hancur bro. Karena dijaga. Dia tahu asingnya dikit. Dia bisa hitung. Asing ini cuma berapa. Dia bisa jaga sendiri gitu bro. Kepentingannya besar. Jadi kalau saham-saham yang ada market maker menurut gue itu aman. Yang nggak ada market maker itu yang unroll-nya nggak ada limit. Karena udah nggak ada kepentingan, ownernya
ambrol nih, ya ownernya nontonin aja, iya saham gue ambrol, ya udah, nggak ada kepentingan gitu. Tapi kalau ada kepentingan, ini nggak boleh ambrol nih. Kalau ambrol bawah dalam banget, gue naikinnya kan jauh banget bro. Gitu. Jadi yang ada kepentingan biasanya koreksinya nggak dalam.